Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu kembali cukup lama tidak tayang, bukan semata-mata saya menghilangi, tetapi saya dengan perjalanan hidup untuk tahu bagaimana kehidupan yang ada di negeri Indonesia ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita betul-betul harus menjalani yaitu ibadah sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan makan sehari-hari untuk menerapkan dzikir kepada zat Allah dan Rasulnya. Karena sholat itu perlu ada sanatnya. Dan kita sebagai umat Islam dari Sabang sampai Merauke, pemimpin ini kayaknya tidak tanggung jawab. Padahal kita ini pengen tahu mana kecintaannya, mana kasih sayangnya. Karena pondok pesantren itu dipelajari dan diajarkan, apapun diajarkan. Karena kita betul-betul cinta kepada umat dan cinta kepada negeri dan cinta kepada Pancasila Merah Putih NKRI. Itu sangat penting. Makanya kita sama-sama. Jangan sekali-kali kita menyakiti dan disakiti. Seperti saya, banyak orang yang senang atau tidak senang. Karena orang yang paling merarat. Pondok pesantrennya nggak seperti yang lain. Gratis. Tetapi kalau kita punya akhlak dan punya tujuan, berarti ngajinya betul-betul ngaji Pancasila. Emang Pancasila bukan disembah, tapi isi-isinya Pancasila ini harus betul-betul ditiru, benar-benar dipelajari. Makanya banyak orang yang korupsi kepada Pancasila. Ini sangat bahaya. Dari dulu saya bilang, banyak orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, banyak orang korupsi kepada Pancasila. Kejadiannya seperti begini. Makanya kita saling menyadari. Perlu kita sholat. Orang yang bertoreko harus mengenal diri kita. Mengenal kepada Nur Muhammad dan Nur Allah. Orang berzikir itu hanya diam. Hanya hati nurani kepada Sang Pencipta dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sadar sekarang. Saya sudah dicemoohkan, sudah dihancurkan apapun, tapi saya biasa-biasa. Disebut penipu, aliran sesat. Kebuktiannya gimana? Saya selalu membantu negara, membantu rakyat, membantu yang ada dimanapun. Dari Sabang sampai Merauke. Karena saya cinta. Makanya kita harus rukun. Kalau ahli dzikir, ahli sholat, kita harus mengingati bahwa sholat itu wajib. Karena sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sudah dibentuk oleh Rasulullah. Karena yang punya sholat, yang punya dzikir, yang punya itu Rasulullah. Yang punya segalanya itu Rasulullah. Kita harus sadar. Jangan sampai menyakiti seseorang. Apapun dipasrahkan lillahi ta'ala. Saya ini orang gak mampu. Orang yang miskin. Gak punya apa-apa. Tapi saya yakin hati nurani pasti ingat kepada gurunya. Saya yakin. Makanya kita sadar bahwa kita mencari ilmu itu gaib. Gak kelihatan. Kalau kita sudah tertulis, Quran sudah tertulis. Makanya kita kembali kepada dzikir. Karena dzikir inilah untuk menyatukan antara Nur Muhammad dan Nur Allah. Itu. Kita saling menyadari. Makanya yuk kita bareng-bareng. Perjalanan saya ke Jakarta kemana? Saya pengen tahu isi-isi di atas maupun di tengah, di bawah. Saya sudah paham. Makanya kita hati-hati. Sekarang kita kembalikan. Sebelum kita hancur, kita kembalikan kepada ruhnya. Kembalikan kepada hatinya. Kembalikan kepada jasadnya. Yaitu sholat.
Karena sholat itu harus bisa kerjasama antara badan, hati, ruh, kerjasama. Kalau tidak kerjasama, simpang siur. Yuk kita bareng-bareng. Cinta kasih sayang. Jangan memanfaatkan diri saya. Saya ini orang bodoh. Tetapi saya sudah menyelamatkan negara. Cinta kepada negara. Cinta kepada rakyat. Cinta kepada suku-suku, budaya, lintas agama. Betul-betul. Karena kita harus betul-betul menjaga negara. Kok negara dijaga? Perlu. Ulama itu harus menjaga. Kalau agama sudah ada yang jaga. Siapa? Malaikat. Banyak. Tapi negara takut ada terjadi apa-apa. Ulama lah yang perlu doa bersama. Itu kuncinya. Kita saling menyadari. Insya Allah. Dimanapun kita saling tolong menolong. Saling sayang menyayangi. Jangan sampai saling menjatuhkan. Boleh membutuhkan pondok, boleh membutuhkan siapapun, tetapi kita harus punya akhlak, harus punya rasa tanggung jawab. Kita ini mau kemana? Semua manusia itu bakal innalillahi wa inna rojiun. Contohnya seperti apa? Kalau ada kejadian, satu kejadian musibah, bencana, atau ada Indonesia sudah dikejar dengan rudal, tapi ulama diam, waduh rugi kita itu betul-betul kebersamaan, cinta kasih sayang. Kalau sakit ini saya sudah, waduh, udahlah. Makanya saya dimanfaatkan. Masuk ke sini dimanfaatkan, masuk ke sini dimanfaatkan. Ujung-ujungnya harus bayar itu, bayar ini. Masya Allah. Makanya kita kembali kepada sholat. Sholat dengan dikir. Insya Allah berkah selamat dunia wal akhirat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.